pagi semuanya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang pengurangan pecahan ya. Mulai dari yang pertama, pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, kemudian pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, kemudian pengurangan pecahan dalam bentuk pecahan campuran, dan pengurangan pecahan dalam berbagai bentuk. Jadi di dalam persoalan itu ada berbagai macam bentuk pecahan ya, seperti ini contohnya, desimal dikurangi dengan persen. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Nah, selamat menyaksikan. Nah, disimak baik-baik ya. Oke, kita mulai dari yang bentuk pengurangan yang pertama, yaitu dengan penyebut yang sama. Nah, jika penyebutnya ini sudah sama, kita tinggal menghitung pembilangnya saja. Karena di sini operasinya dikurang, artinya ya kita tinggal menghitung pengurangannya. Nah, 13 dikurangi 7 hasilnya 6 per 15. Penyebutnya karena sudah sama jadi tetap ya ini. Nah, di sini ada angka 6, ada angka 15. Ini bisa kita sederhanakan dengan membagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi sama-sama dengan angka 3. 6 dibagi angka 3 2, 15 dibagi 3 5. Jadi jawaban akhirnya yang bentuk paling sederhana adalah 2 per 5. Nah, itu untuk pengurangan dengan penyebut sama. Kemudian yang bentuk kedua, pengurangan yang penyebutnya berbeda. Nah, langkahnya juga masih sama dengan penjumlahan kemarin, yaitu dengan menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut biar angkanya tidak terlalu besar, jangan lupa menggunakan KPK ya. Sebenarnya bisa dikali, tapi nanti angkanya akan terlalu besar menghitungnya, jadi nanti sedikit kesulitan biasanya. Nah, jadi biar gampang angkanya pas, kita pakai KPK. Kita cari dulu KPK-nya 6 dan 18. Oke, kita bagi dengan 2, hasilnya 3, sini 9. Ini saya lingkari karena angka 2 ini bisa dipakai untuk membagi kedua bilangannya. Kita bagi dengan 2, udah nggak bisa, naik 2, 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3, dilingkari lagi, kemudian kita bagi 3 lagi, nggak bisa tetap 1. Oke, KPK nya sudah ketemu. 2, 3, 3, 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 18. Jadi penyebutnya adalah 18. 18 bagi 6, 3 kali 3, 9. 18 bagi 18, 1 kali 2. Jadi hasilnya adalah 7 per. Nah, selesai. Angkanya kan tidak besar, tapi nanti kalau dikalikan, nah bisa juga, tapi nanti angkanya jadi terlalu besar, kita perlu menyederhanakan lagi ke bentuk yang paling kecil. Bentuk pengurangan yang ketiga yaitu pengurangan pecahan yang ketiga, yaitu pengurangan pecahan campuran ya. Contohnya seperti ini. Jika ada keduanya adalah pecahan campuran ya, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Caranya seperti yang kemarin, utuhnya kalikan penyebut ditambahkan dengan pembilang ya. 3 kali 5, 15 kali tambah 2, 17. Jadi pecahan biasanya 17 per 5. Kemudian yang pasangannya 1 kali 15, 15 ditambah 4, 19 per 15. Nah, jika sudah seperti ini, kita rubah penyebutnya biar sama. Di sini 5 dan 15. Kita cari KPK-nya. Dibagi 3, nggak bisa tetap. 5 dibagi 5. Oke, jangan lupa dilingkari, kalau bisa dibagi dengan keduanya. KPK-nya adalah 3 kali 5, 15. Jadi penyebutnya kita rubah menjadi 15. Kita isikan pembilangnya. 15 bagi 5, 3. 3 kali 17. Hitung dulu. 3 kali 1, 3 tambah 2. Oke, 51. Jadi pembilang yang baru adalah 51. Dikurangi 15 bagi 15, 1 kali 19 tetap. Nah, tinggal hitung. 51 diambil 19 ya, langsung saya 11 diambil 9, 2, 4 diambil 1, 3. Jadi hasilnya adalah 32
per 15. Nah, pembilangnya ini masih lebih besar daripada penyebut. Kita jadikan pecahan campuran atau pecahan yang paling sederhana. 32 dibagi 15, 2. Nah, sisa 2, jadi campurannya adalah 2 utuh. Sisanya ini adalah pembilang 2 per 15. Jadi ya, dirubah dulu ke pecahan biasa. Kalau sudah jadi pecahan biasa, samakan dulu penyebutnya. Jika penyebutnya belum sama, baru dihitung sesuai dengan operasi hitungnya. Karena dikurang, jadi ya tinggal dikurang. Jika hasilnya nanti pembilang masih terlalu besar daripada penyebut, jangan lupa disederhanakan dulu pakai cara Porogapet ini ya. Baru ya tulis hasilnya. Nah, ini hasil paling sederhana. Kemudian bentuk pengurangan pecahan yang kedua, lanjutannya adalah pengurangan pecahan berbagai bentuk. Jika menemukan desimal dengan persen, ya, kita samakan dulu bentuknya. Kita bisa merubahnya ke bentuk desimal semua, bisa merubahnya ke bentuk persen semua. Jika itu tidak ada ketentuan ya. Tapi kalau ada ketentuan, misalkan soal pilihan ganda, ya, seperti untuk latihan hari ini. Nah, ini. Ya, ini kan pilihan ganda, semua jawabannya adalah pecahan, jadi harus dirubah ke dalam bentuk pecahan. Tapi kalau soalnya tanpa keterangan, nah anak-anak bisa milih dirubah ke bentuk desimal semua atau dirubah ke bentuk persen semua. Ya, karena di sini yang mau dihitung adalah bentuk desimal dan persen. Nah, di sini Bu Guru mau menyampaikan penyelesaian dua-duanya ya. Kita rubah ke desimal dulu ya. Yang belum desimal kita rubah. Ini 15% ini kita rubah desimal. Ya, kita tulis lagi soalnya yang dikurangi 15%. Nah, 15% kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Persen itu kan per 100. Jadi kalau 15%, 15 per 100. Kita jadikan desimal. Cara menjadikan desimal, kita Porogapet 15 dibagi 100. 15 bagi 100 otomatis nggak bisa, karena ini adalah bilangannya lebih kecil daripada pembaginya. Kita pinjam 0. Oke. Karena kita pinjam 0, atas kita kasih 0, ya. Sekarang angkanya jadi 150. 150 bagi 100, 1 kali 100, 100 dikurangi masih sisa 50. 50 dibagi 100 nggak bisa, kita pinjam 0 lagi. Pinjam 0 yang kedua kali, kita tidak perlu nambahi tanda desimal lagi ya. Jadi memberikan tanda desimal itu hanya di pinjam 0 yang pertama saja. Untuk yang kedua dan seterusnya tidak perlu. Jadi angkanya jadi 500. 500 dibagi 100, 5 kali 100, 500. No, jadi desimalnya adalah 0,15. Ya, tuliskan di sini. Dikurangi 0,15. Nah, kalau sudah seperti ini kita susun seperti penyusunan pengurangan biasa dengan syarat tanda desimalnya atau tanda komanya harus diluruskan. Nah, ini. Karena ini pengurangan, nah maka jumlah digit angka di belakang desimal atau di belakang koma itu harus kita samakan. Karena yang atas tadi hanya 1 digit, biar sama dengan pasangannya, kita bisa menambah 0. 0 di belakang tanda koma, ya, itu nanti nilainya akan sama dengan yang tanpa 0. Jadi 3,6 dengan 3,60 ya, ini nilainya sama ya kalau desimal. Kita hitung, 0 dikurangi 5 nggak bisa, pinjam 10 diambil 5 karena ini dipinjam tinggal sisa 5 diambil 1 4 ya. Jadi hasilnya ketemu 3,45. Itu kalau kita penyelesaiannya pakai desimal. Sekarang kalau persen, jadi yang belum persen kita rubah dulu ke persen ya.
Caranya ngerubah, ya kita jadikan dulu pecahan biasa ya. Seperti kemarin sudah saya sampaikan, jika satu digit di belakang koma atau di belakang desimal itu nanti akan menjadi per 10, jika 2 digit per 100, jika 3 digit per 1000 dan seterusnya. Karena ini satu digit saja, jadi pecahannya menjadi 36 per 10. Kita rubah ke persen, caranya yaitu tinggal kita kalikan dengan 100 ya. 36 kali 100 3600 ya, dibagi 10 ya. Sama-sama punya 0, jadi hasilnya adalah 360%. Nah ya, ini untuk persennya. Kalau sudah ketemu persennya, kita tulis lagi yang 3,6 jadi 360% dikurangi 15%. Nah, jika pengurangan keduanya bentuk persen, kita tinggal menghitung bilangannya saja seperti pengurangan biasa. 360 dikurangi 15. 0 kurangi 5 nggak bisa, pinjam. 10 kurangi 5, 5. Masih sisa 5 karena tadi pinjam belakangnya. 5 dikurangi 1, 4. 3. Jadi hasilnya adalah 345%. Ini untuk jawaban bentuk yang kedua. Ini tadi yang bentuk pertama, bentuk desimal. Ya, seperti itu untuk penjelasannya hari ini tentang materi pengurangan pecahan ya. Mulai dari yang penyebut sama, penyebut berbeda, pecahan campuran, dan pecahan berbagai bentuk ya. Jika nanti ada kesulitan dalam penghitungan soal latihannya, nanti bisa ditanyakan ya. Mungkin itu saja penjelasan hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerjakan soal latihannya semua dengan lancar, dikerjakan dengan teliti ya. Semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.